Shalom. Selamat pagi. Haleluya, selamat Jumpa pagi. lagi bersama di TOTW Puji Tuhan, kita bersama-sama bisa beribadah kembali. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat. Katakan pada diri sendiri, aku bersemangat memuji Tuhan. Aku bersemangat beribadah. Kita bergerak. Jangan sambil layah-layah, jangan sambil tiduran, semuanya berdiri di rumah masing-masing. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Bersama dengan gerakan ya. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sebelum kita bernyanyi lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan dulu, kita mau berdoa dulu semuanya. Siap-siap lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau memberikan kesempatan yang indah untuk kembali kami beribadah. Tuhan Yesus, sekalipun anak-anakmu harus mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau mengunjungi mereka semua. Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang bersemangat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau juga mengurapi setiap kami guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau pada pagi hari ini, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yo, yang masih layah-layah, yang masih dalam tiduran, yang masih berbaring-berbaring enak. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memanaskan tubuh kita. Nah, kita mau terbang, kita mau angkat pujian kita. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Amin. Amin. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yeay. Yes. Yuk mari sama-sama adik-adik yang di rumah. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sama-sama kita terima berkat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, haleluya. Mari bersama sekali lagi. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bersama. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sama-sama yuk, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari bersama. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Rasanya kalau hari-hari ini kita tidak tahu, Tuhan aku tidak bisa sekolah sampai kapan. Aku mesti di rumah sampai kapan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu. Tuhan nanti kenaikan kelasku gimana? Tuhan nanti kalau aku UTS, ujian semester gimana? Nanti aku kalau nyari sekolah lagi gimana? Rasanya hari-hari ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Papa mama juga nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia bisa membuka segala jalan kita. Rancangan Tuhan buat kita, buat kalian semua adalah sempurna. Amin. Engkau yang paling tahu bagaimana cara untuk menolong setiap jalan-jalan kita. Amin. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami begitu mempercayai Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melaksanakan segala sesuatu. Engkau Allah yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Dalam situasi yang tidak menentu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami begitu mempercayai Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang selalu berfirman dan Engkau juga yang akan senantiasa menggenapi setiap janji-janji-Mu itu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, taruhkan dalam hati setiap kami untuk kami senantiasa mengingat kepada setiap janji firman-Mu itu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang akan berfirman kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus itu mengalir Tuhan ke setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepada hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang akan ditaburkan boleh tumbuh berbuah-buah lebat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan urapi guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi juga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga hati kami boleh tersedia menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Segala kuasa penguasa di udara yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman. Yang ingin mengambil benih firman-Mu, kami satukan hati, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus kami luaskan, Engkau bekerja. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, selamat pagi. Waduh, gak kedengeran suaranya. Sekali lagi, selamat pagi. Wah, belum kedengeran Kak Sam. Sekali lagi ya, kalian jawabnya harus yang semangat, jawabnya harus yang kuat. Yuk, selamat pagi. Mantap. Ya, Kak Sam tanya dulu, dari tadi kalian udah ikut nyanyi, ikut gerakan. Kak Sam tanya, udah pada mandi belum tadi waktunya nyanyi? Sudah, pinter. Nah, pada pagi hari ini Kak saya mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab. Mungkin adik-adik sudah tahu mungkin, atau mama-mama, papa-papa yang ikut mendengarkan mungkin udah tahu ceritanya. Tapi nggak ada salahnya, Kak saya mau cerita lagi tentang seorang tokoh di Alkitab namanya Yefta. Nah, ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar? Tak ingat-ingat dulu ya Kak Sam ya. Siapa toh Yefta itu? Nah, mungkin kalian udah lupa atau mungkin belum pernah mendengar cerita tentang Yefta. Hari ini Kak saya mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab namanya Yefta. Nah, kalau adik-adik di rumah punya kertas yang enggak dipakai, nanti kita mau gambar-gambar, nanti bisa ikutan gambarnya Kak Sam. Gambarnya Kak Sam jelek, tapi enggak apa-apa. Nanti kalian boleh ikuti biar tahu ceritanya si Yefta. Yuk, nah, tadi Kak Sam mau cerita tentang siapa? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Yefta. Nah, siapa Yefta? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Kak saya mau gambar dulu Yefta. Adik-adik bisa ikuti di rumah. Ambil pensil atau ambil ballpoint sama kertas. Yuk kita gambar Yefta dulu yuk. Jadi Yefta, coba ditampilkan dulu ayatnya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Kak saya mau baca dulu ayatnya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Nah, yuk yang di rumah ikutan Kak Sam baca ayatnya ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi
ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya, kembali ke papan. Yuk kita sama-sama gambar Yefta. Gampang loh gambarnya Yefta meskipun nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Yuk kita gambar Yefta ya. Jadi kita gambar kepalanya dulu. Nah, bisa gambar huruf U enggak? Gampang kan huruf U. Kita mau gambar kepalanya Yefta. Jadi ini Yefta yang kita baca tadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita bikin rambutnya dulu. Tweet, tweet, tweet. Nah, telinganya. Yang di rumah ikutin enggak apa-apa ya. Daripada nganggur sambil gambar-gambar kayak Kak Sem. Nah, ini Yefta. Kepalanya dulu ya. Hidungnya, mulutnya. Jadi kepalanya Yefta. Tadi di ayat yang kita baca dikatakan Yefta itu pahlawan yang kurus krempeng atau pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kita buat badannya Yefta jangan krempeng, jangan kurus. Badannya harus berisi karena Yefta pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita gambar badannya Yefta dulu. Badannya Yefta kotak. Mungkin zaman dulu sering latihan angkat beban kali ya. Jadi badannya, wah keren toh badannya Yefta toh. Badannya Yefta kotak-kotak. Kalau zaman sekarang mungkin dia sering nge-gym. Nah, jadi kita gambar Yefta, dia pahlawan yang gagah perkasa. Zaman dulu sudah ada sepatu Adidas belum? Belum ya. Jadi kita gambar Yefta, enggak pakai sepatu Adidas, tapi pakai sepatu zaman dulu. Kalau teman-teman pernah nonton film Wiro Sableng, pernah nonton film itu mama-mama tahu kan film Wiro Sableng? Itu sepatunya bukan sepatu Adidas, bukan sepatu Nike, bukan sepatu Puma, tapi sepatu tali. Kalau adik-adik pernah sering nonton itu loh, kalau di gereja itu kan sering ada drama tuh, ada yang pernah jadi Yusuf, pokoknya yang peran-peran zaman dulu itu kan pakai sepatunya kalau ada adik lihat itu sepatunya kan ada talinya. Nah kita gambar sepatu tali dulu ya. Nah ini sepatu tali bukan sepatu Adidas, bukan sandal swallow ya. Nah ini sepatunya sepatu tali. Nah ini sepatu talinya Mas Yefta, jadi tangannya belum. Nah dia mengkerik jarinya nggak kelihatan karena dia gini. Nah, si Yefta tadi dikatakan dia pahlawan yang gagah perkasa. Kita tulis dulu biar nggak lupa. Yefta pahlawan yang gagah perkasa. Jadi biar nggak lupa ya, dia pahlawan yang gagah perkasa. Ini perkasa nih dia. Nah, kenapa sih Yefta kok di Alkitab ditulis pahlawan yang gagah perkasa? Ternyata adik-adik, Yefta itu dulu kalau perang, dia itu ahli dalam berperang. Jadi kalau dia perang itu pasti menang. Makanya dia diberi gelar pahlawan yang gagah perkasa karena dia ahli berperang. Kalau Kak Sem ahli makan, nggak bisa dikatakan gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa nggak bisa karena bukan ahli dalam peperangan. Tapi si Yefta karena dia ahli dalam peperangan, dia ahli dalam berkelahi, makanya dikasih gelar pahlawan yang gagah perkasa. Nah, tadi kan adik-adik sudah ikut Kak Sem kan baca ayatnya tadi. Nah, coba kita kembali ke ayatnya. Minta tolong ditampilkan ayatnya. Kak Sem baca lagi ya. Jadi Yefta yang kita baca tadi dia pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata sebetulnya kehidupan masa lalunya Yefta itu tidak enak. Kan kita mikir, wah enak ya jadi Yefta ya, pahlawan yang gagah perkasa. Tapi adik-adik, kalau kita baca ayat ini, kita akan lihat ternyata hidupnya Yefta itu sebetulnya enggak enak. Yuk Kak Sem baca ya, adik-adik bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita lihat Alkitabnya, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Hah? Kak Sem, perempuan Sundal itu apa toh? Itu artis po Kak Sem? Bukan.
Perempuan sundal itu pelacur. Nah, Teo gambar dulu, kita gambar mamanya Yefta ya. Jadi kenapa kok Kak Sam bilang tadi hidupnya Yefta nggak enak? Karena yang pertama, yuk kasih nomor ya biar nggak lupa ya. Yang pertama karena mamanya Yefta itu seorang pelacur. Kenapa nggak enak Kak Sam? Yuk nanti kita gambar dulu mamanya Yefta ya. Jadi mamanya Yefta itu perempuan ya. Berarti biasanya perempuan itu rambutnya panjang. Yuk gambar kepalanya dulu kayak tadi gambar huruf U. Terus kita bikin rambutnya. Rambutnya panjang nih mamanya Yefta cantik ya. Nah siapa yang mamanya cantik? Tenang Kak Sam gak mau rebut kok. Cuma tanya. Nah ini mamanya Yefta. Nah ini mamanya Yefta nih. Dia seorang pelacur. Nih. Nah, ini mamanya Yefta nih, dia dikatakan tadi Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan sundal, dia anak pelacur. Nah nanti kita belajar kenapa sih kok Kak Sam bilang anak pelacur itu gak enak, ini matanya belum jadi, bentar ya. Kan kasihan masa gak punya mata kayak setan. Nah ini mamanya Yefta, biasanya pelacur itu cantik-cantik zaman dulu, bulu matanya panjang. Nah, tuh ada bulu matanya panjang. Ini bukan kecolok biting ya, ini alis ya. Ini itu bulu mata. Nah ini mamanya Yefta, adik-adik. Jadi mamanya Yefta itu seorang apa tadi? Pelacur. Seorang perempuan sundal, seorang pelacur. Nah kenapa kok Kak Sam tadi bilang kok gak enak? Coba bayangin ya teman-teman ya, coba bayangin ya adik-adik ya. Seumpama ini Yefta waktu masih kecil nih. Yefta lagi main sama teman-temannya. Terus lagi sombong-sombongan pekerjaan orang tua. Ini Yefta lagi kumpul-kumpul nih sama teman-temannya. Yo, ini lagi kumpul-kumpul nih, sombong-sombongan. Ini sama teman-temannya Yefta ya. Papaku lo pekerjaannya tentara. Tepuk tangan semua. Terus yang satunya lagi datang. Papaku lo kerjanya dokter. Tepuk tangan semua. Adik-adik bisa bayangkan Yefta bagaimana? Pasti Yefta dia diem, dia malu. Gak mungkin kan Yefta ikutan sombong. Temennya bilang papaku TNI, papaku polisi, kemudian Yefta juga ikutan sombong. Mamaku pelacur, laris loh. Ya kan gak mungkin kan? Pasti Yefta pasti malu. Kenapa? Karena mamanya pelacur. Mungkin tiap hari Yefta dibully sama teman-temannya. Yefta, kamu anaknya pelacur kan? Gak usah mainan sama Yefta yuk. Gak usah temenan sama Yefta, wong dia anaknya pelacur. Nah kita lihat adik-adik, yang pertama kenapa kok hidupnya Yefta gak enak? Karena mamanya pelacur dan kemungkinan si Yefta ini sering dibully. Siapa yang sering bully temennya? Siapa yang suka suka ngece temennya? Wah kamu miskin, kamu jelek, kamu hitam. Ada yang sering kayak gitu? Jangan ya, kasihan nanti kayak Yefta. Yefta sering dibully karena mamanya pekerjaannya pelacur. Jadi jangan suka bully temennya ya, janji ya. Janji dulu dong, janji. Nggak boleh bully temennya. Nah itu yang pertama, hidupnya Yefta itu nggak enak karena dia anak pelacur. Kemudian yang kedua, tak kasih nomor biar nggak lupa. Bisa tampilkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Juga istri Gilead. Nah, Gilead ini papanya Yefta ya adik-adik ya. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Hah? Ini maksudnya apa Kak Sam? Ternyata adik-adik, papanya Yefta, siapa papanya Yefta tadi? Gilead. Ternyata papanya Yefta yang Gilead tadi, ternyata
dia punya istri 2. Ih. Jadi papanya Yefta itu nikah 2 kali. Habis sama mamanya Yefta, terus nikah lagi. Istrinya 2, Kak Sem 1 aja nggak dapat loh. Ini 2, kayak sarimi isi 2. Nah kita lihat gambar lagi ya. Jadi ini mamanya Yefta, yang pelacur tadi perempuan sundal. Kemudian Yefta punya papa tadi namanya siapa? Gilead. Yuk kita gambar Gilead, yuk ikutin Kak Sem yuk. Gambar huruf U. Nah, pokoknya paling gampang itu mukanya U, jangan itu ya, jangan trapesium ya, nanti kayak itu, kayak hantu. Nah, jadi bentuk huruf U. Terus kita buat rambutnya. Rambutnya enaknya gimana ya? Nah, rambutnya gini aja. Ini rambut papanya Yefta, Gilead. Gondrong kayak Tuhan Yesus. Nah, ini enggak dismoothing ya. Ini emang kayak gini rambutnya. Nah, ini papanya Yefta nih. Gondrong. Nah. Mukanya mirip ya. Biasanya kalau mirip itu muka jodoh. Nah, ini mukanya mirip. Nah, ini papanya Yefta nih. Ini siapa tadi namanya? Gilead. Nah. Duh, kok susah tuh. Nah, ini Gilead ya. Zaman dulu pakainya jubah-jubah panjang adik-adik. Nah, ini pakai jubah panjang. Biasanya pakai gini toh, kayak gambar itu Tuhan Yesus dulu. Nah, gini aja ya, biar nggak lupa. Ini papanya Yefta, namanya siapa? Gilead. Nah, si Gilead ini, kok ganteng kayak artis Taiwan ya? Ini padahal orang Timur Tengah ini, enggak apa-apa gini. Nah, ini namanya, tak tulis ya, biar nggak lupa ya. Ini namanya Gilead, papanya Yefta. Nah, si Gilead tadi adik-adik Kak Sem ceritakan, dia nikah lagi. Jadi Gilead itu punya istri 2. Ini istri pertama mamanya Yefta. Yang kedua dia nikah lagi. Yuk gambar lagi perempuan yuk. Ini istri keduanya Pak Gilead. Gambar huruf U. Biar beda kayak istri pertama kita bikin itu aja ya. Pakai, kalau drama-drama itu biasanya pakai kerudung. Nah coba kita pakai kerudung. Cantik gak ya? Nah ini pakai kerudung nih. Ini nggak tahu nih kerudungnya abal-abal, kerudungnya jelek. Nah, ini istri keduanya Pak Gilead. Nah, ini Pak Gilead ini itu ya ternyata ya buaya ya dia ya. Dia itu istrinya 2. Nah. Gini aja. Ini istri keduanya Pak Gilead. Nah, jadi kita lihat kenapa kok hidupnya Yefta nggak enak adik-adik. Yang pertama, karena yang pertama mamanya pelacur, jadi kemungkinan Yefta itu sering dibully. Yang kedua, papanya Yefta namanya Gilead, dia nikah lagi. Ini istri kedua, Kak Sem nggak tahu namanya ya. Yang pasti namanya bukan nama-nama orang Jawa. Ini namanya, ini istri keduanya Pak Gilead. Nah, kenapa kok nggak enak? Kan, Kak Sem kan punya mama 2 kan enak. Berarti dapat kasih sayang yang banyak dari mama, kan mamanya 2. Kalau adik-adik baca tadi, ketika Pak Gilead adik-adik itu nikah lagi, punya anak enggak? Punya anak lagi. Jadi si Yefta itu punya saudara tiri. Tak gambar dulu saudara tirinya Yefta. Wah ini banyak gambarnya enggak apa-apa. Di sini ya, ini saudara tirinya Yefta. Nah, si rambutnya biar beda, rambutnya gini aja. Wah ini rambutnya kayak sapu ya Kak Sem, enggak apa-apa. Nah, ini saudara tirinya Yefta. Biar beda, bikin gini ya. Biar beda. Bajunya beda nih, keren nih bajunya. Nah, ini saudara tirinya Yefta, si kaki belum.
Nah, kalau adik-adik baca, tadi saudara tirinya Yefta baik apa jahat? Jahat. Kenapa? Karena ini saudaranya tirinya Yefta ini, dia ngusir Yefta loh. Ih, jahat ya. Siapa di sini yang suka jahat sama saudaranya? Ada? Ini si saudara tirinya Yefta, kan yang anak pertama itu kan Yefta, dia dari istri pertama. Ini nyusul anak belakangan, tapi dia berani ngusir Yefta dari rumah. Tadi di ayat yang kita baca, saudara tirinya bilang apa? Yefta, kamu pergi dari sini karena kamu anak dari perempuan lain. Ih, kasihan ya Yefta ya. Udah mamanya perempuan sundal, sekarang papanya nikah lagi, punya anak, ngusir si Yefta. Ih, kasihan Yefta. Akhirnya Yefta, yuk kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Bisa tolong tampilkan di ayat yang ketiga. Nah, ketika Yefta ini diusir, ayat yang ketiga, Kak Sam baca ya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hah? Kok masa lalunya Yefta ngeri Kak Sam ya? Iya, ternyata Yefta tadi yang di awal dikatakan pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata Yefta punya masa lalu yang sangat buruk. Tadi yang pertama anak perempuan sundal. Kemudian papanya nikah lagi punya anak, anaknya itu jahat ngusir Yefta. Yang ketiga, waktu Yefta itu diusir adik-adik, waktu Yefta diusir dia pergi kemana tadi? Ini tak kasih ketiga ya, masa lalunya Yefta yang ketiga, Yefta pergi ke tanah Tob. Nah, tanah Tob ini nama tempat ya, tanah Tob. Nah, di tanah Tob kalau adik-adik baca tadi, Yefta jadi apa di sana? Coba tampilkan lagi ayatnya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hah? Ternyata si Yefta adik-adik, dia pernah jadi seorang perampok. Ih, tahu perampok gak sih? Perampok itu suka ngerampas barang punya orang lain. Yuk kembali ke gambarnya, kita gambar perampok ya. Yefta ketika di tanah Tob adik-adik, dia menjadi seorang perampok. Ih, takut ya, perampok itu biasanya jahat loh. Nah, si Yefta ini jadi orang jahat adik-adik, dia menjadi seorang perampok. Gambar perampok dulu yuk. Ini kok kepalanya lonjong nih, ulangi ya. Jadi si Yefta di tanah Tob, dia menjadi seorang perampok. Gambar huruf U, gambar ini. Biasanya kalau perampok itu pakai penutup wajah enggak toh? Biasanya pakai ya, kenapa? Biar enggak ketahuan. Nah, kita bikin ini. Penutup kepalanya Yefta. Nah, biar wajahnya Yefta enggak ketahuan. Ini kok kayak itu ya, kayak kacamata renang nih. Enggak apa-apa. Nah. Wah, ini Yefta pakai penutup ini apa? Wajah. Nah, ini ya. Biar enggak ketahuan kalau merampok. Kenapa? Karena ternyata adik-adik, Yefta itu menjadi seorang perampok di tanah Tob. Waduh, padahal tadi di ayat pertama dikatakan dia pahlawan yang gagah perkasa ya. Ternyata masa lalunya Yefta, lihat nih, buruk sekali masa lalunya. Sampai dia pernah menjadi seorang perampok. Wah, ini kok kayak donat ya, enggak apa-apa ya. Nah, kayak bakpo, enggak apa-apa. Nah, kita gambar dulu. Yuk belajar gambar perampok yuk sama Kak Sam yuk. Nah, ini tangannya, ini badannya, tangannya panjang tangan pencuri ya, oh bener toh. Nah ini tangannya, ini celananya, ini Yefta ini, waduh ya ampun, kok Kak Sam dia kok jadi perampok? Iya, dia dulunya ternyata jahat loh adik-adik, dia menjadi seorang perampok. Biasanya kalau perampok bawa apa toh? Biasanya bawa pisau ya. Nah, kita gambar pisau dulu. Nah, ini bukan pisau dapur nih, ini pisau buat merampok orang nih. Nah, pisau terus di sini dia bawa duit. Biasanya kalau habis merampok biasanya dapat duit kan. Nah,
Ini dapat duit. Nah, ini bawa kantong. Wih, ngerampoknya duit dolar. Ya. Nah, si Yefta adik-adik, setelah dia diusir dari rumah, dia nggak pergi ke gereja, dia nggak pergi ke rumah temannya, dia pergi jauh dan di sana dia menjadi seorang perampok. Ih, Yefta jahat ya Kak Sem ya? Iya, ternyata masa lalunya Yefta itu nggak bagus. Meskipun tadi dikatakan dia pahlawan yang gagah perkasa, ternyata lihat nih, masa lalunya Yefta itu kelam, masa lalunya Yefta itu jelek. Mungkin ada adik juga, wah kok sama kayak aku ya Kak Sem ya, keluargaku berantakan. Aku sekarang jadi anak nakal. Kenapa? Karena mamaku gak peduli sama aku, karena papaku gak pernah perhatian sama aku Kak Sem, sekarang aku jadi anak nakal. Wih, sama kayak Yefta dong berarti dong. Terus kalau masa lalunya kayak gini, apakah besoknya tetap akan jadi orang jahat? Kalau kita belajar adik-adik ya, apakah Yefta selamanya jadi orang jahat? Tidak. Kenapa? Ketika Yefta di Tanah Tob, dia menjadi seorang perampok. Ada suatu peristiwa adik-adik, jadi kampung halamannya Yefta itu diserang. Jadi mereka mau perang. Di kampung halamannya Yefta mereka mau perang. Nah, ketika mau perang, orang-orang di situ kebingungan, aduh kita kok nggak punya pemimpin ya, kira-kira yang bisa memimpin kita perang siapa ya? Mereka nggak ada yang berani memimpin untuk berperang. Akhirnya mereka ingat, oh dulu di sini ada orang yang namanya Yefta. Yuk kita cari Yefta yuk, buat memimpin kita berperang. Nah, akhirnya orang-orang dari kampung halamannya Yefta, adik-adik, mereka akhirnya cari Yefta. Kemana? Ke Tanah Tob. Jadi mereka cari Yefta supaya Yefta mau memimpin mereka perang. Nah, yuk kita bikin dulu orang-orang yang menjemput Yefta. Nah, ini Kak Sem bingung ya, kepalanya huruf U terus, sekarang kita bikin O aja ya, botak ya. Nah, ini orang-orang yang menjemput Yefta. Nah, biar beda ya, dia botak nih. Nah, dari tadi belum ada yang punya kumis, kita bikin kumis yuk. Nah, wah kumisnya ketel ya, wah kok lucu toh. Nah, ini orang-orang yang menjemput Yefta. Ini orang ya, bukan permen ya. Nah, ini orang-orang yang menjemput Yefta. Jadi orang-orang tadi yang bingung memimpin mereka buat berperang, mereka akhirnya punya ide, yuk kita jemput Yefta yuk. Akhirnya mereka pergi untuk menjemput Yefta di mana? Di Tanah Tob. Nah, ini pelajarannya adik. Coba kita kembali coba kita buka Hakim-Hakim 11. Kita mau belajar dari Yefta adik. Kenapa? Karena Yefta enggak selamanya jadi orang jahat. Kenapa? Coba tampilkan Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Yuk Kak Sem baca ya, adik-adik bisa menyimak. Maka ini habis diajak nih, Yefta diajak nih sama tua-tua Gilead. Ini orang-orang Gilead ya, waktu menjemput Yefta, Yefta bilang gini. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Adik-adik, kita perlu belajar dari Yefta. Kenapa? Yefta kira-kira menurut adik-adik ingat gak dulu pernah diperlakukan jahat sama orang-orang Gilead? Pasti Yefta ingat. Aku dulu di kampung halaman itu sering dibully. Aku dulu di kampung halamanku itu sering diejek. Aku sering diejek. Bahkan keluargaku sendiri pun gak mau nerima aku. Kira-kira menurut adik-adik, Yefta ingat gak? Yefta pasti ingat. Yefta pasti masih ingat. Tapi kita belajar dari Yefta, Yefta bukan orang yang suka menyimpan dendam. Adik-adik pernah gak terluka oleh perlakuan orang tua kalian? Kak Sam, kalau aku ingat papaku itu jengkel banget deh. Besok kalau aku udah besar mau tak bales papaku. Atau kalian pernah ingat, duh mamaku itu jahatnya minta ampun Kak Sam. Besok kalau aku udah besar mau tak bales mamaku. Ingat, kita mau belajar dari Yefta. Yefta bukan orang yang suka menyimpan dendam.
Kak Sam, aku punya temen ya Kak Sam, dia itu jahat, tiap hari bully aku di sekolah. Kita belajar dari Yefta, kita enggak boleh menjadi orang yang suka menyimpan dendam. Janji jadi anak yang bukan pendendam, janji ya sama Kak Sam ya, janji sama Tuhan bukan sama Kak Sam. Kita mau jadi anak-anak yang pemaaf, yang murah hati, enggak suka menyimpan dendam sama orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yuk kembali lagi Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11 sebagai bagian terakhir. Maka, tak bacakan lagi ya, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ayat ini selanjutnya, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Di ayat terakhir ya adik-adik ya, di bagian terakhir dikatakan, Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Artinya apa? Yefta tahu kalau aku berperang sendirian aku pasti kalah. Wong aku belum pernah berperang. Tapi dikatakan di ayat ini Yefta membawa masalahnya, membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Nah, pelajarannya apa adik-adik? Di sini kita lihat Yefta dia mau mengandalkan Tuhan. Kak Sam, aku ini enggak pinter ya Kak Sam. Aku enggak bisa semua mata pelajaran. Kita mau belajar dari Yefta, kita mau menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Di sekolah, dimanapun kita mau andalkan Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita buka ayat mas kita. Yeremia 17 ayat yang ke-17. Main musik bisa maju ke depan. WL Singer bisa bantu ke depan. Sebelum kita nyanyi kita baca ayat mas kita ya. Hakim-Hakim, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Salah, bentar. Yeremia bentar ya, kita buka ayat masnya di dalam Yeremia. Adik-adik bisa itu kumpulkan gambar-gambarnya tadi, diberes-beresin dulu. Kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kak Sam salah ayat ya tadi. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama, habis itu nanti kita hafalin pakai gerakan ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7, yuk baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita baca sampai di koma aja ya, biar singkat ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa kembali syuting Kak Sam, kita mau pakai gerakan. Nah, kita mau jadi seperti Yefta ya, jadi anak yang mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca alamatnya dulu. Yeremia, gini. Yeremia 17 ayat 7. Sekali lagi. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi ya, itu nanti adik-adik sendirian di rumah. Sekali lagi. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita belajar dari Yefta ya adik-adik ya, ketika dia mengandalkan Tuhan, sekalipun masa lalunya buruk, sekalipun keluarganya enggak seperti keluarga yang lain, ya si Yefta dia menjadi seorang hakim di Israel. Yuk kita angkat pujian tadi sebelum firman. Mungkin menurut adik-adik, Kak Sam kayaknya aku ini jadi orang yang gagal deh. Orang keluargaku aja berantakan. Sekolahku berantakan. Semuanya berantakan. Kayaknya aku memang ditakdirkan buat jadi orang gagal deh Kak Sam. Kalaupun kita merasa gagal adik-adik, masih ada Tuhan yang mampu menolong kita, mengeluarkan kita dari kegagalan kepada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu ini ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan
kita berdoa, Kak saya mau bacakan pengumuman. Minggu depan adik-adik diharapkan menyediakan 1 korek api yang kayu ya, dan 1 kotak tusuk gigi. Sekali lagi minggu depan adik-adik di rumah harus menyediakan 1 kotak korek api yang kayu dan 1 kotak tusuk gigi. Jangan lupa ya, ini buat sekolah minggu depan. Yuk kita sekali lagi nyanyikan lagu ini, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali katakan Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan menepati janji-janjimu. Yuk kita tutup mata adik-adik, kita berdoa biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini itu benar-benar bisa merubah kehidupan kita. Supaya kita tetap ingat, seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun keadaan keluarga kita tetap punya masa depan di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar dari kehidupan Yefta Tuhan. Kalau Tuhan mampu mengubah kehidupan Yefta dari masa lalu yang buruk kepada masa depan yang indah, kami percaya Tuhan, kehidupan kami pun di dalam Tuhan dijamin masa depan kami. Tuhan, mungkin kami punya keluarga yang mungkin tidak seindah keluarga teman-teman kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu untuk memulihkan keadaan keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seburuk apapun keadaan kami Tuhan, masa depan kami tetap indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati keluarga kami, bahkan Engkau memberkati Tuhan sekolah kami Tuhan. Mungkin di masa-masa yang sulit ini mungkin kami hanya bisa berdiam diri di rumah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini pun Engkau tetap menolong kami. Pendidikan kami Tuhan juga menolong. Di sekolah Tuhan, meskipun kami sedang tidak bersekolah, Tuhan tetap memberikan kami hikmat sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan di dalam ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan kami tetap rindu untuk bisa kami mengikuti ibadah-ibadah yang ada sekalipun kami tidak bisa datang ke gereja. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kami yang mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.